Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Saidul Kudri Panjaitan di channel YouTube kita dan fanspage kita serta website kita Agro Bibit Sumatera, dimana hari ini kita akan mengirimkan 100 bibit pisang kultur jaringan barangan merah ke Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Ini di depan kita sudah ada bibit pisang barangan merah kultur jaringan. Ini akan kita kirimkan hari ini insya Allah melalui jasa pengiriman Tiki. Ini saya coba buka seperti apa bibit pisang barangan merah kultur jaringan. Ini kita biasanya pakai packing box styrofoam. Ini sangat membantu sekali. Packing box styrofoam ini dia bisa menghanas, bisa juga membantu daripada bibit pisang barangan merah kultur jaringan tetap segar dan tidak berserakan, atau box styrofoam ini dia tidak mudah pecah, tidak seperti kita packing pakai karton, dia mudah pecah, mudah sobek. Dan karena keadaan di dalam bibit ini kita sengaja buat lembab, kalau dia pakai karton, kartonnya akan basah, akan lembek dan akan hancur. Sementara box styrofoam ini dia tidak tembus air atau kedap air. Dan ini kita lapis koran. Biasanya kalau untuk perjalanan jauh, koran ini sengaja kita buat agak basah atau lembab. Nih, seperti ini dia keadaan bibit pisang barangan merah kultur jaringan. Oke, kita buka pelan-pelan. Ini dia bibit pisang barangan merah kultur jaringan. Ini coba saya putar supaya lebih jelas kelihatan ya. Sebentar dulu. Ini dia bibit pisang barangan merah kultur jaringan kita ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Pertama, tinggi daripada bibit pisang barangan merah kultur jaringan ini berkisar antara 15 sampai 30 cm diukur dari pangkal kokopit sampai ujung daun, berkisar sekitar 4 sampai 5 daun, dan dia sudah ada media tanamnya berupa kokopit, dimana kokopit ini bisa dibilang sangat ringan tetapi dapat menahan atau menyerap air lumayan lama, sehingga pada saat perjalanan bibit pisang ini dia tahan sampai hampir 2 minggu ya, 1 minggu 2 minggu lah. Jadi kalau kita kirim misalnya ke Kalimantan, Sulawesi, bahkan insya Allah Papua juga bisa, bibit ini insya Allah tetap dalam keadaan segar. Beda dengan bibit pisang barangan merah, beda dengan bibit pisang kultur jaringan lainnya, itu dia media tanamnya itu tanah atau polybag, sehingga pada saat pengiriman itu dibongkar lagi atau dicabut lagi, dibersihkan dari tanah. Kemudian akar-akarnya beresiko sekali untuk akarnya itu putus atau busuk seperti itu. Jadi pada saat pengiriman itu sangat merepotkan sekali. Selain banyaknya tambahan biaya tenaga kerja, kemudian tidak efisien, tidak efektif juga, dan tidak tahan lama di perjalanan itu. Karena dia tanpa media itu tidak tahan lama, dia maksimal di perjalanan itu 4 sampai 3-4 hari itu harus sudah sampai di tangan konsumen dan di polybag ulang. Ketika lebih dari 5 hari misalnya, itu nanti sangat-sangat berisiko sekali untuk mengalami kebusukan atau kekeringan atau minimal stres dan tidak berkembang. Sementara bibit pisang barangan merah kultur jaringan ini yang sudah pakai media kokop seperti ini, akarnya sudah berkembang, dia tidak mengalami putus akar atau layu atau kering atau stres. Jadi selama di perjalanan itu insya Allah tahan bahkan sampai 2 minggu.
Makanya ini bisa dikirim sampai ke Kalimantan, Sulawesi, bahkan insya Allah Papua juga bisa dikirim, ke Bali juga bisa dikirim. Nah seperti ini. Jadi bibit pisang barangan merah kultur jaringan ini dia sudah punya media tanam kokopit, kemudian dia juga sudah punya daun, dan dia bisa langsung ditanam ke lapangan. Tidak harus direpolipik ulang, tetapi ketika konsumen kita misalnya sibuk, jadi kalau mau direpolipik ulang alangkah sangat lebih bagus. Misalnya dia sibuk tidak sempat langsung tanam, dia misalnya punya kesibukan, jadi kalau dia mau direpolipik ulang 1 bulan kemudian mau ditanam, itu sebaiknya saya anjurkan direpolipik ulang. Kemudian kelebihan dari kultur jaringan ini, dia bebas daripada hama penyakit. Tidak seperti bibit bonggolan itu pasti ada, dan tidak bisa kita pastikan di dalamnya itu pasti ada ulat atau penyakit. Tetapi bukan berarti bibit pisang dari bonggolan itu tidak bagus, tetap bagus juga. Namun kita akan menambah biaya sedikit untuk merendam bibit pisang bonggolan tadi dengan fungisida atau insektisida supaya menghilangkan penyakit atau ulat. Penyakitnya itu biasanya jamur, ulat itu penggerek batang. Itu nanti semua akan kita bimbing, dan ini juga ketika membeli bibit pisang dari kita, insya Allah kita bimbing sampai panen. Itu garansi dari kita, dan asli bibit pisang jenis barangan merah. Kelebihan lainnya dari bibit pisang barangan merah kultur jaringan ini, dia bibitnya bisa diperhatikan, ini seragam semua, pertumbuhannya juga nanti seragam, serentak, dan ya alhamdulillah kalau misalnya kita tanam dari bibit pisang kultur jaringan ini, insya Allah panennya juga seragam, tidak berjauhan jaraknya. Dan kelebihan lain daripada bibit pisang kultur jaringan ini, dia bisa mengikuti 99,99% itu seperti layaknya indukan. Jadi kalau indukannya itu memang kita pilih indukan yang super dengan buah yang besar-besar, di kebun percontohan kita yang ada di sebagian besar itu ada di Deli Serdang dan Asahan, itu dia akan mengikuti, hasilnya juga itu sama dengan indukannya. Jadi bisa kita pilih indukan-indukan yang bagus dan indukan-indukan yang bersertifikat, indukan-indukan yang memang sudah kita tentukan ini loh nanti buahnya besar. Itulah yang kita kultur. Berbeda dengan yang bonggolan, itu kita acak aja. Kita acak ya, kalau misalnya indukannya super besar ya insya Allah anakannya juga seperti itu. Kalau indukannya kecil ya buahnya agak kecil ya anakannya seperti itu gitu. Tidak bisa kita pilih, itu kita acak aja, karena juga kita kan menggunakan anggota. Nah kalau yang kultur jaringan ini bisa kita pilih, sehingga dia seragam, besar-besar, buahnya super nanti. Kemudian dia karena sudah ada daun, sudah ada akar, sudah ada batang, sudah ada media, tanpa mengalami proses stres lagi, tanpa menunggu dia tunas baru lagi, ini insya Allah dia lebih cepat panennya ketimbang yang bonggolan. Kalau bonggolan itu biasanya kita mulai tanam sampai panen itu 1 tahun paling cepat, dan biasanya 1 tahun 1 bulan itu baru bisa panen. Sementara kalau dengan kultur jaringan ini, dia insya Allah 10 bulan dan paling lama itu 11 bulan dia sudah panen. Kenapa? Karena ini sudah tidak menunggu lagi, harus tumbuh daun, harus tumbuh akar, Sementara kalau yang bonggolan kita harus proses menunggu lagi, menunggu tumbuh akar, menunggu tunas baru, daun-daun baru, seperti itu. Jadi dia lebih cepat nanti panennya. Kemudian kelebihan daripada media kokopit yang ringan ini, contoh ini 100 bibit hanya beratnya itu sekitar 6-7 kilo saja. 6-7 kilo, dia sangat-sangat ringan, cukup ringan lah. Itu sudah sama styrofoamnya, sangat ringan. Kemudian volumenya juga tidak begitu besar, tidak memakan tempat. Ya ini bisa dilihat lah, styrofoam ini hanya sekitar ya 15 kali 30 cm. Nah itu akan membuat ongkos kirim atau biaya kirim ke tujuan itu lebih murah. Beda dengan bonggolan yang dimana bonggolan itu pertama beratnya itu 1 kilo itu hanya 2-3 bonggol saja, kemudian besar-besar, volumenya besar, berat, dan biasanya itu ongkos kirim itu cukup mahal. Nah ini ongkos kirimnya karena dia ringan,
kemudian volumenya juga tidak besar. Dia insya Allah sangat membantu sekali, sangat ringan, sangat mudah dalam pengiriman dan penanaman. Ya seperti inilah, 100 bibit saya cuman bawa untuk satu jok mobil saya saja. Ya seperti itu. Oke, saya kira informasinya cukup. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan ini bisa menjelaskan daripada keseluruhan manfaat daripada kultur jaringan bibit pisang barangan merah ini. Selain daripada jenis bibit pisang barangan merah, kita juga bisa menyiapkan jenis pisang lainnya, yaitu bibit pisang Cavendish, bibit pisang kepok kuning, bibit pisang kepok tanpa jantung atau kepok Tanjung, bibit pisang Pia 17, Cavendish Jian Pia 17, bibit pisang Ameh Pasaman kultur jaringan, bibit pisang Muli, dan jenis bibit pisang lainnya. Akan tetapi tidak semuanya memang sudah kita kultur. Sebagian besar masih memang bonggolan, tapi bukan berarti bonggolan itu tidak bagus ya. Bonggolan itu tetap bibit dari tanaman yang bagus dari kebun percontohan kita. Oke, oh ya, kita perlu jelaskan sedikit mengenai kelebihan dari pisang barangan merah. Yang pertama itu pisang barangan merah itu harga jualnya lebih tinggi daripada pisang barangan biasa. Kemudian pisang barangan merah itu dia buahnya sangat digemari hampir seluruh masyarakat Indonesia. Buah pisang barangan merah itu enak, manis, rasanya sangat manis. Kemudian daging buahnya kuning kemerah-merahan atau lebih cerah daripada pisang barangan putih. Kemudian dia daging buahnya itu lembut, empuk, sangat disukai oleh hampir seluruh masyarakat. Kemudian bibit pisang barangan merah itu juga warna kulitnya itu bercorak, berbintik-bintik kemerahan. Kalau misalnya tidak dibungkus, kalau misalnya dibungkus dia mulus, itu akan menambah selera daripada konsumen. Kemudian dia ada kelebihan lainnya, yaitu tidak mudah rontok. Jadi buah pisang barangan merah ini tidak cepat rontok, tidak mudah busuk, lebih tahan lama dibandingkan pisang barangan biasa dan jenis komoditi lain seperti pisang Ambon dan lain sebagainya. Kemudian pisang barangan merah ini bisa dikonsumsi segar atau bisa dibilang buah meja, dan bisa juga sebagai bahan baku olahan. Ya, bisa dijadikan tepung pisang, bisa dijadikan untuk empasi bayi, bisa juga untuk bahan baku cake atau kue. Ya, seperti itu. Kemudian perawatan pisang barangan merah cukup mudah, dan harga jual pisang barangan merah ini termasuk yang paling stabil di pasaran untuk jenis pisang. Harganya sangat stabil dan cukup tinggi. Oke, saya kira sekian informasi dari kita. Buat kawan-kawan yang ingin atau melakukan budidaya pisang, maka pilihlah salah satu itu jenis pisang barangan merah, dan pilihlah dan jadikanlah kami partner Anda untuk menyediakan bibit pisang yang berkualitas asli barangan merah. Jadikanlah kami mitra Anda. Insya Allah kami orang yang terus berupaya melayani konsumen dengan sebaik mungkin, bekerja dengan amanah dari hati, dan harga jual juga insya Allah terjangkau. Kita bisa melayani partai kecil dan partai besar, kita bisa melayani untuk pemesanan dalam kota dan luar provinsi pun kita bisa melayani insya Allah, dan kita bimbing sampai panen, bahkan kita bisa membantu untuk skala pemasarannya. Oke, kami kira seperti itu saja. Untuk pemesanan bisa menghubungi kami di alamat Jalan Melati, Gang Melati E nomor 7F, Komplek Purna Bakti Auri, Karangsari 2, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia. Untuk nomor HP sendiri 0813 96 95 2013, 0813 96 95 2013, dengan saya sendiri, Saidul Khudri Panjaitan, di usaha kita yaitu Agro Bibit Sumatera. Selain bibit pisang barangan merah kultur jaringan, kita juga menyediakan bibit pisang bongkolan, barangan merah, dan jenis-jenis lainnya, dan jenis tanaman lainnya bisa kita bantu seperti kelapa hibrida,
kemudian durian, kemudian alpukat dan lain sebagainya. Oke kawan-kawan, kami lanjut dulu untuk mengirimkan ini bibit pisangnya. Salam hijau, salam sukses, salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.